Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah berfirman Alhamdulillahirabbil alamin, memberikan isyarat kepada kita bahwa nikmat Allah itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Karena itu bersyukurlah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pesan dari Allah, jangan sesuatu yang nampak saja atau kelihatan saja kita mengucapkan Alhamdulillah, tetapi terhadap nikmat Allah yang tidak nampak pun kita zikirkan Alhamdulillah. Itulah Allah memilih kalimat hamdun, alhamdu, bila dibandingkan dengan syukran. Kalau syukran berterima kasih kepada Allah dari sesuatu yang nampak, artinya kita nampak menerima nikmat Allah itu, baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi sementara nikmat Allah itu lebih banyak yang tidak nampak, maka zikirkanlah kalimat Alhamdulillah. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, siapa orang yang meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Allah berjanji dalam Quran surah ke-14 ayat 7. Di dalam ayat itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, siapa orang yang berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, la azidannakum, maka Allah pasti tambah. Inilah perbedaan Bapak dan Ibu. Kalau sesama makhluk, artinya antara kita sesama kita manusia, bila kita diberikan sesuatu, maka kita akan berterima kasih kepada orang yang memberikan. Dia awak, misalkan saya contohkan Al-Quran, nampak oleh awak Al-Quran dan dia kan tuh, lalu awak mengucapkan ke orang tuh terima kasih. Lalu orang yang memberikan kebiasaannya menjawab adalah sama-sama atau sama-sama. Mau kasih Pak Al-Qurannya, maka orang yang memberikan akan menjawab sama-sama. Lalu bagaimana dengan Allah? Misalkan kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesehatan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan harta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan itu, lalu Allah jawab apa? Kalau cuma manusia, sama-sama kan itu. Maka Allah tentu pasti berbeda dengan makhluknya. Bagaimana perbedaannya? Kalau sesama manusia kita diberikan sesuatu mengucapkan terima kasih, lalu orang yang memberikan mengucapkan sama-sama, bagi Allah tidak. Tetapi Allah menjawab dalam ayat tadi, la azidannakum, aku akan tambah apa yang kamu terima kasih kan itu. Makanya kembali Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawi. Artinya Allah titipkan terhadap sesuatu itu kepada kita. Sebutlah apa saja. Pakaian Allah yang menitipkan, kendaraan Allah yang menitipkan, rumah, tanah dan lain sebagainya, Allah yang memberikan titipan kepada kita. Kenapa? Allah Ar-Rahman, memberikan yang sifatnya duniawi. Tetapi berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim adalah Allah berikan khusus terhadap orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu, maka nanti di hari akhirat kelak Allah akan berikan sesuatu yang terbaik. Inilah rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, karena dia berterima kasih
segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bawakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba sejauh mana kita berterima kasih kepada Allah? Apakah hanya sekedar lisan saja? Menerima sesuatu alhamdulillah, mendapat sesuatu alhamdulillah, ataukah berbeda? Artinya yang kita terima dari Allah itu kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Ada tak sesuatu yang kita inginkan dari Allah, la azidannakum, akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah mengingatkan kepada kita, tidak sedikit dari hamba itu banyak ya lisannya hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi perbuatannya, rasa syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan itu belum kelihatan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau lisan kita sudah mengucapkan alhamdulillah, lalu Allah tambah nikmatnya lagi, maka nikmat yang Allah tambah itu coba tingkatkan lagi rasa syukurnya. Buktikan kepada Allah bahwa nikmat yang Allah berikan ini adalah dibuktikan bahwa kita bagian dari hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri? Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Terutama saya sering mengambil contoh, terutama apa yang ada dalam diri kita. Terutama apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita? Mata kita punya. Sudahkah mata kita syukuri? Tangan kita punya, telinga kita punya, mulut kita punya. Sudahkah yang dalam diri kita itu kita syukuri? Misalkan kalau ditanya Bapak dan Ibu, mata apa fungsinya? Barangkali kita menjawab melihat. Tetapi di pandangan Allah bukan hanya sekedar melihat. Kenapa demikian? Kalau melihat, hewan pun juga melihat. Dia punya mata juga. Bahkan lebih hebat penglihatan hewan bila dibandingkan dengan penglihatan manusia. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, coba kita naik pesawat. Ketika di atas pesawat itu melihat ke bawah, nampak tak anak awak? Nampak tak keluarga awak? Tidak nampak. Perhatikan burung elang. Ketika dia di atas, terbang di atas, lalu nampak anak ayam, sekecil apapun anak ayam itu di bawah, nampak oleh dia. Berarti mata elang jauh lebih hebat untuk melihat bila dibandingkan dengan mata manusia. Karena itu Allah pun memberikan isyarat dalam Quran. Quran surah ke-24 ayat 30. Kata Allah di dalam ayat itu, katakan kepada laki-laki mukmin, jaga pandangannya. Terhadap perempuan, katakan laki-laki terhadap perempuan yang beriman, mukminat, jaga pandangan mereka. Artinya, sudahkah mata kita ini dipergunakan melihat sesuatu yang baik-baik? Bukti syukurnya bagaimana? Kalau kita sudah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap mata kita itu, maka melihat sesuatu yang tidak baik, orang beriman akan palingkan pandangannya. Buka handphone, nampak sesuatu yang tidak baik, dia akan palingkan. Nampak tulisan yang tidak bagus, tidak elok, bahkan aib orang beriman akan palingkan. Berarti dia mensyukuri nikmat mata. Itu yang la azidannakum, bahkan Allah tambah. Kenapa? Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kalau mata kita masih suka melihat sesuatu yang tidak baik, berarti belum ada bimbingan dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya melihat sesuatu yang tidak baik cenderung diteruskan, bahkan sampai ada dalam ingatan sesuatu yang tidak baik, berarti belum ada bimbingan. Jangan-jangan
kita baru hanya sekedar melihat, belum dibimbing oleh Allah la azidannakum terhadap nikmat mata itu, baru hanya sekedar melihat. Kalau seseorang yang sudah bersyukur itu dia punya mata, dia melihat, maka bimbingan Allah la azidannakum, Allah tambah. Bagaimana Allah tambah? Nikmat mata itu dilihat yang baik-baik. Ada mulut. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah mulut kita ini dipergunakan berbicara yang baik-baik? Apa berbicara yang baik-baik? Baca Al-Qur'an. Ya, membicarakan hal-hal yang terkait nasihat-nasihat. Karena hari ini Bapak Ibu, mulut ini yang paling susah dikontrol. Maka tidak sedikit kalau hanya sekedar bicara, Bapak Ibu, hewan pun juga bisa bicara kalau diajar. Dia tuh kurang baik. Diajar bicara bisa dia. Karena itu Allah memberikan isyarat terhadap kita, mulut itu dipergunakan berbicaralah yang baik-baik. Kalau tidak ada yang akan bicarakan baik-baik, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau tidak mampu berbicara yang baik-baik, arti yang baik-baik ini baik menurut pandangan Allah, aw liyasmut, lebih baik diam. Karena diam itu engkau tidak akan mengurangi rasa iman kamu dalam diri kamu. Sebab kalau membicarakan sesuatu akan mengurangi iman, apalagi terkait dengan aib orang lain, apalagi terkait dengan fitnah. Fitnah sana, fitnah sini, membicarakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, padahal katanya dia beriman. Kalau masih seperti itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak contoh lain, ada tangan yang Allah berikan. Sudahkah tangan itu dipergunakan sebaik-baiknya, menandatangani yang hal-hal yang baik? Ada nampak sesuatu yang tidak baik ditolak dengan tangan kita. Itu bagian dari la azidannakum. Maka Allah katakan Ar-Rahman. Allah telah banyak memberikan nikmat terhadap kita. Fasilitas sudah Allah berikan. Nanti apabila kita syukuri segala nikmat fasilitas dunia itu, Ar-Rahim, di hari akhirat kelak Allah akan tambah la azidannakum. Allah akan tambah kebahagiaan-kebahagiaan di hari akhirat itu. Bukankah ini yang kita mimpi-mimpikan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menghitung nikmat Allah tidak terhitung lagi. Nikmat sehat sudah Allah berikan, nikmat kesempatan Allah berikan, umur yang berkah Allah berikan, bahkan segala fasilitas dunia alhamdulillah sudah ada sama diri kita. Barangkali yang kurang itu rasa syukur kita kepada Allah. Kalaupun belum sempat Allah berikan berbentuk harta untuk kita, misalkan ada kesusahan, misalkan kekurangan harta, yakinlah barangkali karena rasa syukur kita yang kurang, seakan-akan Allah memberikan teguran terhadap kita. Yang ini saja belum kamu syukuri, bagaimana Allah akan mau menambah nikmat berikutnya?